Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang mustahil ala Allah. Setelah kita membahas hal yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, kita masuk ke hal-hal yang mustahil Allah. Kita sudah membahas beberapa hal tentang makan, nafyul hudud, jirim dan semuanya. Sekarang kita akan masuk di dalam qaulul musannif wa yastahilu 'alallahi zamanu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mustahil mempunyai zaman, masa. Kenapa? Fayastahilu alaihi an yamurra alaihi zamanun li'annallaha law marra alaihi zamanun lama thalal hawaditha bi'ibadillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil mempunyai zaman. Mempunyai zaman, bukan zaman ini. Hati-hati. Zaman itu tulisannya ada dua. Ada meme-nya itu bila-bila panjang, bila-bila meme-nya itu pendek. Ada orang tersilap baca kal masyi ala zaman. Macam mana masyi ala zaman? Saya benarkan, bukan masyi ala zaman, masyu ala zamin. Beza. Kadang-kadang orang tersilap baca, ada zaman, ada zamin. Zamin itu sakit, kurus sampai tak boleh berjalan, itu namanya apa? Zamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu mustahil Allah itu mempunyai zaman. Kenapa? Karena kalau kita tengok zaman, apa itu zaman? Zaman itu ada beberapa pendapat di dalam ta'rifu, definisi apa itu zaman atau waktu. Ada yang mengatakan waktu itu adalah perkara yang wujudi. Ada yang mengatakan zaman itu adalah perkara yang adami. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, yang namanya zaman itu adalah di sini apa? Mutajaddidin. Muqaranatu mutajaddidin mauhum bil mutajaddidil ma'ruf. Izalatan li ibhami. Itu adalah definisi zaman. Apa? Ada semacam muqaranah. Kata-kata muqaranah ini maknanya bersamaan. Ada sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang ini ada dua. Ada sesuatu yang berulang yang kita tahu, ada sesuatu berulang yang tidak kita tahu. Zaman itu bagaimana kita menyamakan sesuatu yang berulang yang kita tahu dengan yang tidak kita tahu, agar yang tidak kita tahu ini kita tahu. Saya beri contoh. Bila syahir datang, kedatangan syahir itu terus terulang. Hari ini datang, esok datang, bulan depan datang. Dia akan terus datang. Cuma pada saat ini kedatangannya yang terulang, saya tidak tahu bila. Bagaimana cara saya untuk mengetahui kedatangan syahir yang tidak tahu? Saya samakan dengan sesuatu yang saya tahu. Apa itu? Tulu asyamsi. Biasanya syahir akan datang ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit itu sesuatu yang terulang yang kita tahu. Kita jadikan itu sebuah tolak ukur untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita tahu. Sesuatu yang tidak kita tahu dan yang kita tahu semuanya adalah hawadits. Di dalam masalah waktu. Maknanya, kalau kita cakap waktu, itu hubungannya dengan sesuatu yang hawadits. Syahir datang adalah hadits, dan terbitnya matahari adalah hadits.
Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim tidak akan mungkin diketahui dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah sesuatu abstraksi dari sesuatu yang hadis. Maknanya sesuatu yang qadim tidak akan mungkin diketahui dengan sesuatu yang hadis. Karena itu yastahilu alaihi zaman. Yastahilu alaihi zaman. Inilah adalah pendapat indal mutakallimin tentang definisi waktu. Tentang definisi waktu. Begitu pula kalau kita nisbatkan Allah ke zaman, Allahu zamaniyun, yang menjadikan zaman itu lebih besar daripada Allah. Karena nisbah dan al-mansub wal mansub ilaihi, pasti al-mansub ilaihi itu lebih besar daripada mansub. Kalau saya katakan Ali Bagir Gombaki, Gombak ini pasti lebih besar daripada Ali Bagir. Kenapa? Itu sudah secara bahasa memang seperti itu. Kalau kita menisbatkan Allah ke waktu tertentu, maknanya waktu itu akan lebih besar daripada Allah. Kalau waktu lebih besar daripada Allah, tidak akan ada kata-kata Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tak mestinya kita cakap az-zamanul akbar, bukan Allahu Akbar kalau kita mengatakan waktu itu lebih besar daripada Allah. Ini adalah definisi waktu menurut ahli sunnah. Adapun definisi waktu menurut falasifah itu adalah dauronil falak. Dauronil falak. Apa? Oh, naik. Definisi waktu adalah dauronil falak. Makna dauronil falak adalah perputaran falak, yang mana perputaran falak itu akan menjadikan waktu, dan perputaran itu adalah amrun wujudi. Maknanya sawaun menurut pendapat falasifah atau menurut pendapat mutakalimin di definisi waktu, Allah itu suci daripada waktu. Kalau dikatakan kapan, bila Allah itu ada, Allahu qabla kulli syai'in wa tahtil muskilah. Allahu qabla kulli syai'in. Kenapa? Allah itu adalah qadim. Makna qadim adalah la bidayata liwujudi faqat la aktar wala aqal. Karena itu dikatakan kapan Allah, bila Allah, tahun berapa Masehi Allah, tak boleh. Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena pertanyaan bila itu adalah far'u kaunihi zamaniyan. Far'u kaunihi zamaniyan. Allahu laisa zamani, karena itu pertanyaan bila salah. Bukan tidak bisa dijawab, tapi pertanyaannya yang salah. Wa yastahilu 'alallahi zamanun fayastahilu 'alaihi an yamurra 'alaihi zamanun. Kenapa? Karena li'annallaha law marra 'alaihi zamanun lama thalal hawadis. Kenapa? Karena yang namanya zaman itu dia akan ada bersama dengan adanya alam semesta. Ketika alam semesta diciptakan, dari situ kita bisa abstraksi tajaddud. Abstraksi itu intizak. Kita boleh abstraksi zaman. Maknanya zaman itu ada bersamaan dengan adanya alam semesta. Dan Allah ada sebelum adanya alam semesta. Bagaimana Anda mengkiaskan sesuatu yang mana adanya sesuatu itu setelah adanya Allah? Maknanya ketika Allah ada, sesuatu ini tak ada. Sesuatu ini tak ada. Karena itu tidak bisa kita katakan Allah itu zaman. Dengan semua definisi zaman. Dengan semua definisi zaman. Lau marra alaihi zamanun lama thalal hawadith. Sof tengok nomor 1. Baca Ustaz Syahir, takliknya Syekh Said yang nomor 1. Ayastahilu antadura. Ayastahilu antadura alaihi al-aflaq au yukiru alaihi jadidan. Bukan yukiru, yakurro. Karena yakurru itu berputar terus, terulang-ulang. Yakuru alaihi jadidan al-lail wal nahar. Al-lail wal nahar itu di dalam bahasa Arab namanya jadidan. Karena dia terus yatajaddad. Hari ini siang, nanti malam, siang lagi, malam lagi, terus terulang-ulang, dikatakan al-jadidan. Dua yang baru. Wal masyhuru anna zaman huwa harakatul falak. Wal masyhur. Ini adalah definisi siapa? Falasifah. Falasifah, filosof Aflatun, Aristoteles mengatakan bahwasanya zaman itu adalah
Dauratul falak. Dauratul falak. Apa itu al-falak ini? Adalah al-falakul a'dham wa huwa al-falakul atlas. Itu apa yang dikatakan oleh falasifah zaman dahulu itu yang mempunyai teori al-uqulul asyrah. Al-uqulul asyrah wal aflakut tis'ah. Ini sudah teori yang sampai sekarang tidak dipakai lagi sudah. Yang sampai falasifah ketika menyebutkan itu malu sendiri sekarang. Malu sendiri. Ayo. وقيل هو مقارنة متجدد موهوم بمتجدد معلوم إزالة للإبهام. Ini adalah definisi mutakalimin, ahli mutakalimin untuk apa namanya? Untuk masuk. كما في قولك أتيك طلوع الشمس وقيل غير ذلك واختار بعض المحققين أنه من مواقف العقول وهو الحق. Wakhtara ba'dul muhaqqiqin, dan sebagian muhaqqiqin mengatakan bahwasanya yang namanya masa itu min mawaqifil uqul, maknanya akal tak boleh sampai ke situ. Wakhtara ba'dul muhaqqiqin annahu min mawaqifil uqul, maknanya akal yatawaqqaf indah hada. Kenapa? Lisu'ubatihi. Dan akal tidak bisa untuk mengetahui hakikat zaman. Apa itu hakikat zaman? وقوله وهو الحق قد لا يسلمه له البعض فتأمل. Wahwal haq, katanya Syekh Said. Wahwal haq. Wahada indak wahwal haq. Menurut Anda ini yang benar. Apakah yang menurut Anda benar itu benar? Belum tentu. Qad la yusallimuhul ba'd. Qad la yusallimuhul ba'd. Kada soft tengok. Mutakalimin itu apa namanya? Munsifin, munsif. Mereka ada semacam insaf. Ya sudah, menurut dia ini menurut saya benar. Oke, menurut Anda benar. Apa yang menurut Anda benar? Apakah itu benar? Belum tentu kan? Saya boleh dong untuk mengkritik Anda. Oh, tak boleh Anda mengkritik saya karena ini pendapat saya. Loh, Anda mempunyai hak untuk berpendapat dan saya mempunyai hak untuk mengkritik pendapat Anda. Loh, kan sama-sama haknya. Tidak memperbolehkan saya untuk mengkritik Anda, itu tidak benar. Yang tidak boleh dikritik hanya dua, Allah dan Rasulnya sahaja. Yang lainnya, selama dia bukan Allah dan Rasulnya, tidak ada yang namanya ismah. Tidak ada yang namanya ismah. Ayo. وإنما استحال عليه تعالى التقيد بالزمن والمكان لأنهما حادثان فلا يتقيد بهما إلا الحادث مثلهما والله سبحانه وتعالى قديم فوجوده قبل الزمان والمكان فلا يتقيد بواحد منهما ولهذا لا يقال الله في مكان أو زمن لئلا يوهم تقيده bihima. Kenapa? Karena az-zaman wal makan itu yang hanya berhubungan dengan sesuatu yang makhluk. Kalau Allah boleh untuk mempunyai zaman dan makan, maknanya Allah itu akan yuqayyad. Ada qaid yang mana qaid ini hanya untuk makhluk. Dan kalau qaid untuk makhluk, untuk Allah Subhanahu wa taala akan ada sebuah iham bahwasanya Allah itu yataqayyad bi umurin hawadits, dan ini tidak disukai oleh mutakalimin. Karena kenapa? Karena taqayyud bil umuril haditsah yuhimun naqs. Yu'addi ilan naqs aywas. نعم يجوز أن يقال الله موجود قبل المكان والزمن ومعهما وبعدهما. Boleh katanya kalau Anda nak cakap Allah itu ada sebelum tempat dan waktu, dan ada dengan tempat dan waktu, dan setelah tempat dan waktu. Oke. Oke, tak apa-apa. Dan ini mata kalam alaihi Mullah Ahmad Al-Jundi di dalam hasyiahnya ala Syarhin Nasafiyah mengatakan hal yang seperti ini sama. Maknanya ketika tempat itu belum ada, Allah sudah ada. Ketika tempat ada, Allah juga ada. Ketika tempat itu hilang, Allah masih ada. Karena itu kan tempat dan waktu ada sebelum Allah ada sebelum tempat dan waktu, ada bersama tempat dan waktu. Bezakan Sofia. Ada bersama dan ada di dalam, itu berbeda. Ada bersama dan ada di dalam. Ada bersama belum tentu Allah di dalamnya. Sofia. Ayo. Sila. ويستحيل أن تتصف ذاته العالية بصفات الحادثة مثل الحركة والسكون وغيرهما. أيوة. ويستحيل أن تتصف ذاته العالية بصفات الحادثة. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempunyai sifat dengan sifat-sifat hadis. Apa itu sifat hadis? Contohnya bergerak dan diam. Maknanya Allah tidak mungkin bergerak dan Allah tidak mungkin diam. Kenapa? Karena diam dan bergerak itu urusannya dengan hawadits. Boleh ambilkan saya pen?
Marker ya. Bukan yang ini, yang satunya. Ada lagi, satu lagi ini sudah expired. Sama-sama macam ini, tak ada lagi kah? Ada. Ya. Mungkin tertutup, matanya tertutup. Rambut mungkin. So, tengok, apa itu al-harakah was-sukun? Al-harakah was-sukun. Al-harakah was-sukun. Harakah itu adalah gerakan. Ini tempat. Ini tempat. Harakah adalah gerakan dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua ya. Gerakan dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Itu adalah harakah. Waktu yang kedua di tempat yang berbeda. Itu adalah harakah. Sukun adalah waktu yang berbeda di tempat yang sama. Itu adalah apa? Sukun. Jadi harakah dan sukun ada dua hal. Ada hubungan dengan waktu dan ada hubungan dengan tempat. Harakah adalah sesuatu di tempat yang kedua, di waktu yang kedua. Itu namanya harakah, bergerak. Diam adalah sesuatu yang sama di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Itu namanya sukun. So, apakah boleh kita mengatakan Allahu mutaharrikun atau sakinun? Menurut ahli sunnah, kata-kata mutaharrikun atau sakinun tidak boleh dinisbahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akan menjadikan Allah itu akan berhubungan dengan tempat dan waktu. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu suci daripada tempat dan waktu. Dan yang kedua, harakah dan sukun ini adalah sesuatu yang hadis. Sesuatu yang hadis. Kenapa? Karena ada unsur waktu yang kedua. Setiap harakah dan sukun pasti ada waktu yang kedua. Waktu yang kedua di tempat yang sama namanya sukun. Waktu kedua di tempat yang berbeda namanya harakah. Dan kalau dia itu qadim, tidak ada yang namanya waktu kedua. Karena waktu hubungannya dengan hadis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Ini Anda jangan remehkan hal-hal semacam ini. Ini mungkin hanya sebuah basic. Tapi semua hal-hal yang pelik, yang penat di dalam ilmu kalam di kitab yang tinggi-tinggi akan terbina daripada takrif apa yang saya katakan. Anda nak baca kitab apa saja sama, basicnya sama, tapi mungkin takbirnya yang berbeda. Jayid? Oke. Dan tidak boleh selama harakah dan sukun itu ada unsur hudus, yang mana hudus itu yunafil qadim. Walaupun kita tidak mengatakan Allah itu hadis, tidak. Kita mengatakan bahwasanya sifatnya yang hadis. Allahnya qadim, sifatnya yang hadis. Karena itu saya mengatakan Allah itu mutaharrik atau sakin. Walaupun Allahnya itu qadim, tapi kalau sifatnya itu hadis, makna hadis itu ada dari tidak ada. Ketika dia ada dari tidak ada, adanya itu untuk apa? Apakah setelah dia ada menambah kesempurnaan untuk Allah? Iya, maknanya sebelum harakah wa sukun itu ada, Allah berkurang. Selama dia itu hadis, maka akan ada unsur Allah itu kurang. Wal hudus mulazimun lil naqs wal ihtiyaj. Tengok. Li anna hudusa sifatin yalzamu minhu hudusul mausuf. Wa hadza min aujuhil mumasalatil mustahilah. Karena ketika harakah wa sukun ini harus ada kepada Allah, dan Allah dan harakah wa sukun itu hadis, akan yuaddi bahwasanya hudusul wasf yuaddi ila hudusil mausuf. Barunya hadisnya sifat akan menjadikan otomatis mausufnya itu hadis. Dan itu yang kita pakai di dalam adillatul hudusil alam, yaitu dalilul hudus. Kita mengetahui bahwasanya al-jisim itu hadis karena mulazimun lil a'radil haditsan. Li'anna hudusa sifatin yalzamu minhu hudutul mausuf wa hadha min aujuhil mumasalah al-mustahilah bi'tibari sifat wa huwa ma yuntijuha mubasar. Dan ini adalah
mumatsalah al-mustahilah dengan sifat. Aywa al-mulahadhah. Sila. ملاحظة الفرق بين الصفة والعرض. الفرق بين الصفة والعرض أن العرض أخص من والصفة أعم، فنقول كل عرض صفة وليس كل صفة عرضا، فبعض الصفات عرض كصفات الحوادث، وبعض الصفات ليست بعرض كصفات الله. Laisat bi'aradin kasifatillah. Apa perbedaan antara sifat dan arad? Sama-sama kan, sifat dan arad itu mempunyai titik temu. Apa titik temunya? Setiap daripada sifat dan arad la yaqumu bi nafsihi. Itu titik temunya dua. Kita tidak akan bisa untuk mengatakan oh al-ilm ada sendiri, tak akan bisa. Ilm itu harus dia berada di sebuah zat. Agar bisa diketahui adzatu alimatun. Maknanya ilm itu adalah sesuatu yang tidak independen. Begitu pula al-arad, sama dia tidak independen. Tapi apakah kita boleh mengatakan bahwasanya al-ilm itu bukan sifatun min sifatillah, tapi aradun min a'radillah? Apakah boleh seperti itu? Tak boleh. Kenapa? Karena ada perbedaan antara sifat dan arad. Apa perbezaannya? Sifat itu lebih umum daripada arad. Apa itu sifat? Sifat itu boleh untuk selain hawadits. Dan arad hanya untuk hawadits. Kata-kata arad itu Tuhan Abdus Somad. Kata-kata aradha ya'ridu di dalam bahasa Arab maknanya menempel. Arad ini datang. Datang itu tidak mungkin kalau dia sebelumnya tidak datang. Dia karena tidak ada dulu, baru ada, baru dikatakan dia datang. Tapi kalau dari awal dia sudah di rumah, apakah boleh kita katakan dia datang? Tak boleh. Berbeza dengan sifat. Sifat itu boleh dikatakan walaupun dia itu qadim. Arad secara lughah pun tak boleh dikatakan dia itu qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyamul arad bil ma'rud maknanya berbeza dengan qiyamus sifat bil mausuf. Ada fi qayatil ahmiyah. Kan as-sifatu qa'imatun bil mausuf kan? Wal aradu qa'imatun bil ma'rud. Sama-sama qaim, tapi qaimnya berbeza. Makna qiyamul arad bil jisim ay anna tahayyuzahu tabi'un li tahayyuzil jisim. Suf itu. At-tabaiyah fit tahayyuz. Apa namanya at-tabaiyah? Fit tahayyuz. Maknanya arad itu boleh mengambil tempat karena jisim mengambil tempat. Tapi di dalam sifat tak macam itu maknanya. Di dalam sifat maknanya sifat itu qaimun bil mausuf ay ikhtisasun na'id bil man'ud. Ikhtisasun na'id bil man'ud. Ada fi ghayatil ahamiyah. Wa hadha ma'alihi al-khayyali, yani ma'alihi al-khayyali fi ba'dil fi hawashihi ala fi hasyati ala syarhin nasafiyah. Itu perbezaan antara al-qiyam. Qiyamul arad maknanya tahayyuzuhu tabi'un li tahayyuzil jisim. Wa qiyamus sifah alal mausuf ay ikhtisasun na'id. Contohnya al-arad wal ma'rud. Suf Tahayyuz. Bergerak ini arad. Arad ini tidak bisa dia itu sendiri, Habib. Tapi punya tempat. Maknanya punya tempatnya arad ini apa? Arad ini mengambil tempat bukan karena zatnya dia boleh mengambil tempat, tapi tempatnya dia ada karena dia menempati jisim. Yang mana jisim itu mengambil tempat, arad itu mengambil tempat karena jisim mengambil tempat. Itu namanya tahayyuzuhu tabi'un li tahayyuzi ghairihi. Di dalam sifat bukan itu maknanya. Ikhtisasun na'id bil man'ud. Maknanya na'id ini atau sifat mukhtassun khusus untuk man'ud. Maknanya na'id sifatul ilm ini hanya khas untuk zatul aliyah. Itu perbezaan antara an-na'at wal perbezaan antara sifat dan mausuf dan arad wal ma'rud. Karena itu banyak yang mengkritik bahwasanya makna al-qiyam ini at-tabaiyah litabaiyati at-tahayyuz litabaiyah at-tahayyuz litabaiyah, banyak yang mengkritik
Terus Khoyali mengatakan bahwasanya ini adalah ta'rifnya qiyamul arad, la mutlaqul qiyam. Qiyamul arad, la mutlaqul qiyam. Karena qiyam itu ada dua, ada qiyamul arad, ada qiyamus sifat. Qiyamus sifat ini boleh untuk zatullah ta'ala, boleh untuk sifatullah ta'ala, dan qiyamul arad hanya untuk hawadits. Jadi di sini mengatakan bahwasanya fa ba'du sifati aradun kasifatil hawadis wa ba'du sifati laisat bi aradin kasifatillahi ta'ala. Sifat itu lebih umum dan arad lebih khusus, karena sifat itu boleh untuk hawadis dan boleh untuk qadim, dan arad tidak mungkin untuk qadim, hanya untuk hadis. Ayo wa yastahilu أن تتصف ذاته العالية بالصغر أو الكبر فالصغر عبارة عن قلة الأجزاء والكبر عبارة عن كثرتها لأن الصغر والكبر من خواص الأجزاء والله تعالى منزه عن هذا. Tidak mungkin Dzatuhul Aliyah ini kecil dan besar, tidak mungkin. Dan ini adalah pendapatnya Ibn Taimiyah. Allahu Akbar maknanya Allah sangat besar sekali. Sangat besar ini maknanya zatnya sangat besar. Karena itu dikatakan Allahu Akbar. Kita meyakini Allahu Akbar maknanya qudratuh wa sya'nuhu. Kata-kata qadr itu maknanya derajat. Ay qadruhu akbar maknanya derajatnya. Ibn Taimiyah mengatakan qadr ini berat. Qadr ini benar secara bahasa Arab. Qadr ini mempunyai dua makna. Maknanya berat, derajat. Tak tahu ya di Indonesia kalau nak beli ini kadarnya berapa? Tak tahu di Malaysia juga cakap macam itu juga? Boleh juga. Boleh juga kan? Hah? Boleh juga. Boleh juga tuan. Kata-kata kadar. Kadar emas, kadar ini. Ibn Taimiyah tengok dari situ. Qadr ini untuk berat. Maknanya qadruhu akbar. Bentuknya sangat besar, so tengok. Bentuknya sangat besar. Besarnya macam mana? Wallahu a'lam. Itu pendapat Ibn Taimiyah. Ahli sunnah tak macam itu. Allah itu tidak mempunyai bentuk yang besar. Karena Allah tidak mempunyai bentuk. Kalau dibilang Allahu Akbar, maknanya qudratullah akbar. Kamalatullah akbar. Derajatnya paling besar. Bukan beratnya yang besar, dan Allah tidak mempunyai kecil juga. Kecil. Sebab Allah bukan jisim, karena besar dan kecil itu urusannya dengan jisim. Benar. Ada yang mengatakan Allah itu al-jauharul farad. Tidak bisa, karena jauharul farad itu adalah benda yang paling kecil. Dan kalau Allah kecil, yang paling kecil bukan besar, maknanya Allah itu hina. Betul, dia paling hina sekali. Kenapa? Karena dia itu jauharul farad. Ketika dia jauharul farad, fahuwa asgharul asya. Kalau dia yang paling kecil, fahuwa akhosiha. Akhos ya. Wa ada mata kalama alaihi mulla Ahmad Al-Jundi. Dan waqablahu Imam Razi di dalam Masailul Khamsun mengatakan walaysa Allah bil jauharil fardi li khissatiha. Karena sangat hina sekali. Karena kecil itu qillatil ajza wal kubur ibarah an kasratiha. Kecil dan besar itu selain dia itu min awaridil jismiyah, karena dia dan juga dia itu yunafil wahdaniyah. Sobat, karena wahdaniyah itu ada yang namanya wahdaniyatun fidat. Dia itu tunggal. Kecil dan besar yunafi tunggal. Yunafi tunggal tadi itu. Li'anna sighara wal kibara min khawasil ajza wallahu ta'ala munazzahun an hadza wa huwa min aujuhil mumasalah al mustahilah bi ibadidat wa huwa ma yuntijuha mimma yuntijuha bi wasitatil jirmiyah. Maknanya as-sighar wal kibar ini urusannya dengan jirim, dan jirim dengan dat. Maknanya kalau kita mengisbatkan sighar wal kibar, kita akan menyamakan Allah, zatnya Allah dengan jirim. Wa amal kibar bi makna adhamati syan fa huwa wajibun lillahi ta'ala. Akan tetapi kalau besar dengan makna adhamati syan, derajatnya besar, wajibun lillahi ta'ala. Qala ta'ala fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka hukum itu hanya untuk Allah al-ali, tinggi.
Apa? Kabir. Al-kabir. Apa kabir ini? Apakah makna kabir itu besar? Nah, Macam lori? Tak macam itu. Besar maknanya tinggi dan besar derajatnya. Tinggi dan besar derajatnya, bukan tinggi tubuhnya, besar badannya. Bukan itu. Dan Ibn Taimiyah yakul bihada, Suf. Yakul bihada. Fahuwa kibarun bimakna idhamil qudrah wa sultan, la bimakna kubril hajmi kama yaquluhul mujassimah. Aywa. ويستحيل على الله تعالى أن يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام أو الأحكام. Dan mustahil bagi Allah itu untuk mempunyai sifat al-aghrad. Apa itu aghrad, wahai Syahir? Aghrad itu adalah kalau berbuat menginginkan sebuah manfaat. Itu namanya aghrad. Hah? Allah itu ketika berbuat tidak menginginkan manfaat. Berbeza dengan kita. Kita ini menginginkan manfaat. Oh, saya nak ambil PhD. Apa manfaatnya? Saya lebih pandai. Saya lebih pandai. Saya mendapat sijil. Saya mendapat gaji yang lebih besar. Ini adalah manfaat. Maknanya perbuatan saya akan berlandaskan manfaat yang saya peroleh dari perbuatan. Apakah perbuatan Allah macam perbuatan saya? Bukan. Akan tetapi perbuatan Allah berlandaskan hikmah, bukan berlandaskan maks. Aghrad. Aghrad ini apa? Bahasa Arab macam ini aghrad. Aghrad. tujuan. Macam ini Tuan Abdus Somad Al-Falim Bani. Aghrad sama dengan gharad, sama dengan ghoyah. Maknanya faedah. Maknanya apa? Faedah. Maknanya perbuatan Allah, apapun yang Allah perbuat, daripada menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, tidak membuat Allah lebih sempurna. Wadah? Tidak membuat Allah lebih sempurna. Terus Allah itu berbuat untuk apa? Lihikmatihi. Apa perbezaan antara gharad dan hikmah? Hikmah itu apa? Hikmah itu al-ilm bi awaqibil umur. Mengetahui apa efek perbuatannya. Ketika Allah menciptakan, Allah tahu apa impactnya. Itu saja, bas. Walaupun impact ini tidak membuat faedah terhadap Allah, bahkan membuat makhluknya lebih sempurna. Itu namanya hikmah. Al-ilm bi awaqibil umur. Karena itu kan Allah mengatakan apa? Khalaqnakum abatha, apa katanya? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira aku ini menciptakan kalian semua ini abatha? Sia-sia ini maknanya ente kira anak nggak tahu apa yang akan terjadi setelah aku menciptakan kalian? Karena itu ayat yang mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di dalam bahasa Arab, Tuan Abdus Somad, kata-kata li itu maknanya faedah. Dibilang lamut taklil. Betul apa tidak? Lamut taklil. Illa liya'budun, dan lamut taklil setelahnya pasti ada an mudmarah jawazan. Maknanya taklil, maknanya taklil itu kalau untuk manusia ada faedahnya. Anda tengok tafsir-tafsir, lam ini dikatakan bukan lamul taklil, dibilang lamul akibah. Lamul akibah. Maknanya ibadah itu yaqubul khalaq. Maknanya aku menciptakan kalian bukan untuk aku mendapat faedah dari ibadah kalian. Itu
itu adalah manusia. Akan tetapi aku menciptakan kalian agar setelah itu aku boleh menyuruh kalian untuk beribadah. Itu saja. Karena tanpa aku menciptakan kalian, bagaimana aku bisa menyuruh kalian untuk beribadah? Beribadah itu setelah ada dahulu. Setelah ada baru aku suruh beribadah. Karena itu, tengok, tujuan daripada menciptakan untuk bisa disuruh beribadah. Bukan beribadah itu membuat Allah semakin sempurna. Tengok. Dan ini yang dikatakan Al-Qunawi di dalam Hasyiah Tafsir Baydawi. Dibilang man qala bi annahu lam li ta'lil ay ta'lilun lil khalaq. Bahwasanya tidak akan bisa untuk beribadah kecuali diciptakan. Dari sini dikatakan taklil. Tapi al-asoh indah tafsir, dia bukan taklil, tapi apa? Al-akibah. Makna akibah setelah. Dibilang akibah fulan. Akibah fulan ini setelah fulan. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan, Allah mengetahui untuk apa Allah menciptakan. Untuk apa? Untuk agar setelah mencipta manusia, Allah bisa menyuruh manusia untuk beribadah. Tengok. Karena itu Allah tidak dikatakan Allah itu jahil atau abid. Kenapa? Li'annallah yakhluqu bihikmatihi. Walaysa annallaha yakhluqu bil agrar. Oh, saya menciptakan Anda agar saya mengambil faedah dari ibadah Anda. Hasya wa kalla. Karena itu kan di dalam hadis dikatakan, jika semua manusia itu bertakwa seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan bertambah kekayaannya. Kalau semua manusia ini fasik macam orang paling fasik sedunia, Allah tidak akan rugi. Wadah. Itu perbezaan antara hikmah dan aghrad. Fallahu yakhluqu bil hikmah la bil aghrad. La bil aghrad. Hada fi ghayatil ahamiyah. Al farq bainal hikmah wal aghrad. Nanti ada perbezaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah di dalam hikmah ini. Dan kata-kata hikmah yang saya sebutkan ini akan menjadi pintu masuk khilaf yang besar antara Maturidiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah di dalam masalah al-husnu wal qubhu ad-dzatiyah ini. Wadah? Karena hikmah itu Allah mengetahui apa impact, tengok. Apa impact daripada perbuatannya. Itu hikmah. Menurut Maturidiyah, hikmah itu adalah sifatun qaimatun bidzatillah. Sifat. Walaysa hada khilafun walaysa hada khilafan asliyan bainal Maturidiyah wal Asy'ariyah. Mu'tazilah punya teori sendiri lagi. Mu'tazilah punya teori sendiri. Bahwasanya al-hikmah itu as-shalah wal aslah. As-shalah wal al-aslah. Berbeza lagi urusannya beza lagi itu. Itu Mu'tazilah di dalam planet lain. Nanti akan saya cakap tentang as-shalah wal aslah itu ketika kita berbicara tentang al-jaiz fi haqqillah. Karena as-shalah wal aslah urusannya dengan fi'il. Ini masih di dalam sifat. Wa yastahilu 'ala Allah ta'ala an yattasifa bil aghrad fil af'ali wal ahkam. Ketika Allah berbuat, bukan berarti Allah itu ingin faedah. Ketika Allah itu memberi hukum as-sholatu wajibatun, apakah wajibnya sholat itu membuat Allah berfaedah? Tak. Kalau Anda pernah tengok movie yang namanya Clash of Titan, seperti itu. Doanya orang itu memberi makan dewa. Allah tak macam itu. Akhirnya orang-orang ini boikot, tak mau berdoa. Dewanya kelaparan semua. Akhirnya dewanya gaduh.
gaduh dengan apa? Manusia. Wal agradu jam'u gharadin wa huwal ba'ith li mura'atil masalih. Apa itu gharad? Adalah al-ba'ith, motif untuk mura'atul masalih binisbah lidzatillah. Laisa hada. Bukan ini sebab Allah itu mencipta. Bukan ini sebab Allah itu menciptakan. Itu kata Asilab. Coba Anda tengok akidah atau hawiyah, di situ dikatakan bahwasanya wa kana mau apa? Kamilun qabla khalqil alam wa ba'da. Kamil, Allah itu sempurna dengan mencipta dunia atau tanpa mencipta dunia. Penciptaan dunia ini tidak menambah Allah apa-apa sama sekali. Wa daf'il mafasid. So, tengok katanya Syekh Said. Mathalan idza qasatta ikhrajal ma' minal ardi fa hafartaha hatta kharajal ma' fal hafru dan juga fal hafru fi'lun wa khurujul ma' gharadun. Kalau Anda menggali perigi, Anda kan menggali. Maksudnya apa? Keluarnya air kan? Tapi apakah pasti keluar air? Belum tentu. Ada orang mungkin dia menggali sampai 100 km, ternyata bukan tempatnya ada air. Jadi 100 km pun air tidak akan keluar. Yang keluar apa itu namanya? Apa di Lapindo itu? Lumpur yang keluar. Yang keluar apa? Lumpur. Atau yang keluar malah minyak bumi. Bukan air yang keluar. Berbeza dengan hikmah. Hikmah itu fi'lan yahsul. Apa? Ketika di khalaqtul jin liya'budun. Oke. Hunaka man lam ya'budun. So, bezakan bukan untuk ibadah bil fi'il. Lit taklif alal ibadah. Bezakan ya Tuan Abdul Somad antara aku, so tengok maknanya begini. Aku menciptakan jin dan manusia agar aku bisa suruh mereka untuk beribadah. Itu saja. Kemudian setelah saya suruh jin dan manusia itu beribadah atau tidak terpulang kepada mereka. Cuma yahsul, hasil, yakni apa yang saya inginkan, yakni Allah, apa yang diinginkan Allah untuk taklif hasil. Bil quwa ya. Bil quwa itu saja sudah. Ditobat hada huwa. Wa ta Habib Ahmad. Itu. Sof tengok. Wa'lam anna af'alahu ta'ala wa ahkamahu wa in kanat munazzahatan anil gharad lakin la takhlu an hikmah. La takhlu an hikmah. Wa in lam tasil ilaiha uquluna. Kadangkala hikmah itu dhahirah, kadangkala ghairu dhahirah. Kalau saya tanya, apa hikmah salat zuhur 4 rakaat Tuan Abdul Somad? Enggak tahu. Apa hikmah zakat? Oh, gampang Habib hikmah zakat. Apa? Li alla yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Zakat itu agar uang tidak hanya berputar antara orang kaya, agar orang miskin boleh jadi kaya dan orang kaya tidak kaya sendiri terus-menerus. Itu zakat hikmahnya zahir. Kenapa Tuan tawaf itu 7 kali? Kenapa? Ya wallahu a'lam. Tapi pasti ada hikmahnya. Cuma akal kita tidak sampai. Itu saja. Li'annaha law lam takun li hikmatin lakanat abada. Kalau Allah itu menciptakan tanpa hikmah, maka Allah itu akan menciptakan sia-sia. Dan Allah sudah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abada. Wa huwa muhalun ala alaihi ta'ala. So kata-kata abad ini hati-hati loh ya. Kata-kata abad ini ditafsirkan makna yang macam-macam. Mu'tazilah cakap abad ini bukhul. Bukhul maknanya pelit. Fi'lul aslah sholah wal aslah ini. Apa ya? Kenapa Allah ciptakan orang kafir? Kalau memang hanya untuk apa namanya? Diadab saja. Untuk apa sebenarnya? Mu'tazilah tuh tak paham makna Tuhan tuh tak paham. Ya memang saya hanya ingin untuk diadab saja. Kenapa memang? Tak bolehkah saya macam itu? Saya tahu orang kafir itu akan diadab. Karena itu saya menciptakan.
Cukup karena tahu saya orang itu akan diadab, itu sudah hikmah. Maknanya saya tahu, Kalau akan berbuat. tengok, saya tahu orang kafir itu akan diadab, dan itulah makna hikmah. Saya tahu impact yang saya lakukan. Impactnya saya menciptakan kafir untuk diadab, dan itulah hikmah. Tengok, kalau saya tidak tahu impactnya, saya dikatakan adab. Mu'tazilah, impact itu tak boleh sesuatu yang buruk, tak boleh. Allah itu maha mengasihi, maha dermawan. Kenapa Allah buat macam itu? Dia tak paham makna Tuhan itu boleh berbuat apa saja. Dia tak paham. Sebab boleh tak paham. Apa? Sebab boleh tak paham. Kalau menurut saya sebab apa dia tak paham? Ada semacam, Menyempitan. bukan penyempitan, ada ta'athur. Apa ta'athur itu? Apa ta'athur ya? Terkesan. Terkesan dengan falasifah. Karena falasifah mengatakan Allahu Jawad. Allah itu berjawad, jawad itu terus berbuat dermawan. Karena terlalu ingin dengan falasifah, macam ada semacam ta'athur. Ta'athur, tapi karena dia itu ada unsur dengan Islam, akhirnya ta'athurnya Mu'tazilah itu tidak seteruk falasifah. Karena itu masih ada unsur apa? Islami sikit. Tak cakap Allah itu jawad, Allahu sholah wal aslah. As-sholah wal aslah. Dia Mu'tazilah tak terkesan dengan kedatangan Asy'ariyah atau Mu'taziliyah untuk diubah konsep Tuhan, kepahaman tentang Tuhan. Bukan, Mu'tazilah ada sebelum Imam Asy'ari ada. Ya, lepas Sebelum Asy'ari Asy'ariyah datang berdebat, dan susah Tuan Abdul Somad untuk macam mana ya orang yang sudah tumbuh dengan sebuah keyakinan berpuluh-puluh tahun. Anda nak debat, itu soalnya lah. fadlullah yu'tihi man yasha. Karena itu nurullah, apa, al-ilm nurullah yakhtassu binurihi man yasha. Kadang itu ada yang tahu tapi dia tak nak ikut. Macam mana? Al-ilmu nurun, al-ilmu kita tahu ini sudah benar tapi saya tak boleh lihat. Kenapa? Ya karena memang mata saya mata lelawar. Saya tak boleh lihat cahaya. Kegelapan saya boleh tengok, tapi nur saya tak boleh tengok. So tengok. Wal farq bainal gharadi wal hikmah, innal gharada yakunu maksudan minal fi'il awil hukum bihaitsu yakunu ba'ithan wa hamilan alaihi wal hikmah la takunu kadzalik.